Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Fuad Pleret menumpahkan kegeramannya kepada orang-orang yang menyematkan gelar Habib di depan namanya. Saya tidak begitu tahu ya, apakah yang membuat Gus Fuad geram dengan para Habib. Siapa sih sebenarnya keluarga Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah? Itu adalah orang-orang yang suci. Nah, kalau kelakuannya kayak nggak karu-karuan kayak Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Kalau wangala Ali Sayyidina Muhammad, siapa sih sebenarnya Ali Sayyidina Muhammad SAW itu? Adalah orang-orang yang berakhlak seperti Rasulullah, entah membawa darah Rasulullah, entah tidak. Berkali-kali orang Kalsel itu wajib belajarnya kepada ulama-ulama dzurriyyatnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya guru sekumpul. Jangan yang lain-lain, bisa keliru, bisa salah, bisa disalahkan, bisa disesatkan nanti. Bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan, sekarang ada di Martapura, ada di Sekumpul. Pewarisnya, penerusnya Rasulullah, pewarisnya, penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya. Enggak ada itu. Hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 sayyid atau habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Bahkan dia mengatakan berhentilah para Habib berdakwah. Karena katanya dengan cara-cara mereka banyak orang menjadi murtad. Ya, pernyataan ini masih perlu dibuktikan sebenarnya. Benarkah cara-cara para Habib yang dia gerami, yang dia kritik, menyebabkan orang menjadi murtad? Artinya, orang yang sudah Islam keluar dari Islam. Terlepas dari itu semua, sobat-sobat, ada yang saya setujui, ada juga yang tidak setujui mengenai apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Saya setuju ya bahwa walaupun seseorang membawa darah Nabi atau keturunan Nabi, tetapi dia bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi. Kalau tingkah lakunya seperti Abu Jahal. Ini sama seperti ya Nabi Nuh yang ketika anaknya disapu banjir, yaitu Kan'an, Nabi Nuh bertanya kepada Allah. Nah, maka dijawab Allah, dia sesungguhnya bukan keluargamu. Pernyataan ini, pernyataan bahwa ya bukan berarti kalau membawa darah Nabi berarti dia keluarga Nabi. Ini saya sangat setuju. Tetapi
mengenai ulama warasatul anbiya. Ini perlu dipilah. Karena meskipun mereka berilmu, banyak juga ulama dengan ilmunya justru menyesatkan. Justru membela dan melestarikan amalan bid'ah. Justru mencari posisi, mencari materi dengan ilmunya. Kalau mengenai keluarga Nabi, dilihat dari tingkah lakunya, artinya ini keluarga Nabi secara hakikat yang dinilai dari tingkah laku dan pengamalan keagamaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini yang disebut keluarga Nabi secara hakikat. Nah, secara nasab, mereka adalah ada juga keluarga Nabi secara nasab. Nah, maka ulama juga seperti itu. Maka ulama yang menyesatkan, yang membela amalan bid'ah, melakukan amalan bid'ah, dengan ilmunya mencari posisi, mencari jabatan, mencari materi, sesungguhnya bukan ulama. Sama keluarga Nabi yang tingkah lakunya seperti Abu Jahal, seperti kata Gus Fuad Pleret, itu bukan keluarga Nabi. Apalagi kalau kita mengacu kepada surat Fatir mengenai ulama, bahwa di situ dikatakan bahwa hamba yang takut kepada Allah adalah ulama. Kurang lebih seperti itu isi ayatnya. Intinya, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti takut melakukan kesalahan, takut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan nabinya tentu saja. Nah, maka jelas di sini siapakah ulama yang sebenarnya? Sepertinya Habib yang dia kritik, yang membuat diagram, adalah Habib-Habib yang terlibat dalam kegiatan politik di negeri ini. Dalam hal ini Gus Fuad ini sama dengan Islah Bahrawi, ingin menjauhkan Islam dari politik. Padahal Islam bisa berkembang karena memiliki kekuasaan politik. Islam mulai berkembang ketika Nabi menjadi tampuk pimpinan di Madinah. Sejak itulah Islam berkembang karena memiliki kekuasaan dan kekuatan secara politik. Meskipun pada awalnya itu tidak disebut negara. Seandainya tidak ada perintah hijrah, maka tidak ada komunitas muslim di Madinah. Tidak ada kekuasaan politik
yang dipegang oleh Nabi. Dan bisa dibayangkan kalau Nabi tetap di Mekah dalam keadaan lemah, keadaan tertindas, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan politik. Bisa kita bayangkan kalau tidak terjadi peristiwa hijrah, maka Islam akan sirna. Tetapi dengan Rasulullah dijadikan sebagai pimpinan di Madinah, Nabi memiliki kekuasaan politik. Maka sejak itu Islam berkembang. Nah, jadi saya juga tidak setuju dengan Gus Fuad dalam masalah ini. Sama seperti saya tidak setuju dengan istilah Bahrawi. Wajibkan penduduk Kalimantan Selatan belajar dengan orang-orang yang punya kaitan dengan guru sekumpul. Wajib. Artinya, kalau wajib, kalau dilaksanakan kan berdosa. Padahal, menuntut ilmu bisa kepada siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Nah, saya kira inilah beberapa catatan, koreksi, pelurusan bagi untuk yang disampaikan oleh Gus Fuad. Saya setuju kritik dia terhadap para habib, tetapi saya mengoreksi kalau ulama warasatul anbiya dipukul rata. Dan saya tidak setuju Islam dijauhkan dari politik. Karena tidak ada kekuasaan politik, karena lemah dalam politik. Umat Islam di belahan negeri banyak yang ditindas. Bahkan terjadi genosida, pembunuhan massal oleh penguasa-penguasa di mana umat Islam adalah minoritas. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.